Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Di sini kita akan membahas antara regulasi dan realitas, praktik penjualan pakaian bekas impor di era globalisasi. Thrifting, tren berburu barang bekas yang kian digemari, menyimpan sejarah panjang dan kompleks. Dimulai di Inggris pada era 1300-an, thrifting awalnya menjadi cara menghemat dan mengurangi pemborosan. Pakaian bekas dijual di pasar dan menjadi sistem barter bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seiring waktu, thrifting berkembang menjadi bagian integral dari budaya dan sistem sosial. Pada pertengahan 1800-an hingga awal 1900-an, organisasi seperti Salvation Army dan Goodwill didirikan untuk menjual barang bekas dan menggalang dana bagi mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, thrifting mulai populer di Bandung pada tahun 1990-an. Perkembangan teknologi dan media sosial kemudian mendorong budaya thrifting hingga ke seluruh penjuru negeri. Kini, thrifting tak hanya dilakukan di toko fisik, tetapi juga online. Lebih dari sekadar mencari barang murah, thrifting menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk menemukan barang unik, antik, atau langka. Thrifting juga digemari karena membantu mengurangi dampak negatif industri fast fashion terhadap lingkungan. Lebih dari sekadar tren, thrifting dan fenomena sosiologis. Di balik tren ini, terdapat berbagai fenomena sosiologis menarik yang patut dikaji. Thrifting merepresentasikan berbagai fenomena, seperti pergeseran sistem sosial dan budaya. Thrifting menantang stigma terhadap barang bekas dan merekonstruksi makna konsumsi dalam masyarakat. Perilaku konsumen thrifting menjadi alternatif konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab, sekaligus menunjukkan identitas dan nilai-nilai individu. Kelas sosial dan dinamika masyarakat. Thrifting mulanya identik dengan kelas bawah, namun kini merambah ke kelas atas, memicu gentrifikasi dan pergeseran makna. Tindakan sosial dan interaksi. Thrifting mendorong interaksi sosial baru, komunitas, dan bahkan gerakan kolektif. Thrifting dan tantangan sosiologi hukum. Di ranah sosiologi hukum, thrifting memunculkan beberapa isu penting, di antaranya, perlindungan konsumen. Terdapat potensi penipuan dan pelanggaran hak konsumen dalam praktik thrifting, seperti penjualan barang palsu atau rusak. Hak cipta dan kekayaan intelektual. Penggunaan desain atau merek dagang pada barang thrifting berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Keberlanjutan dan lingkungan. Thrifting dapat berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil, namun perlu dipastikan pengelolaan barang bekas yang bertanggung jawab. Dampak thrifting, antara peluang dan tantangan. Thrifting menghadirkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, bagi masyarakat. Di satu sisi, thrifting mendorong konsumsi yang lebih ramah lingkungan, mendukung usaha kecil, dan menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, thrifting juga dapat memicu gentrifikasi, menimbulkan masalah kesehatan terkait barang bekas, dan berpotensi melanggar hak cipta. Memahami thrifting lebih dalam. Mari kita simak video interview berikut untuk memahami lebih dalam tentang berbagai aspek sosiologis, hukum, dan dampak thrifting, dengan berbagai perspektif dari para pakar, pelaku bisnis, dan konsumen thrifting. Ya, karena untuk masyarakat kita tuh sebenarnya sih pengennya yang baju-baju brand. Tapi kan second kebanyakan. Di second ini kan thrifting bayaran baju-baju brand. Kalau kita beli originalnya kan bukan original sih, maksudnya kita beli barang-barang baru, taruhlah kayak Balenciaga, satu bajunya udah harga berapa puluh juta. Kalau second palingan di angka di 150, di 200. Makanya gue berpikir sih kayak orang umum itu lebih membutuhkannya baju-baju second. Cuman kan tergantung. Ada yang suka, ada yang enggak. Ya, apa yang enggak ada sih sebenarnya sih. Cuman kan kita lebih was-wasnya kan dari pemerintahan Indonesia aja. Karena pemerintahan kita itu lebih ribet sih. Indonesia itu paling ribet untuk masalah thrifting. Contoh kayak di Singapura, Jepang, Malaysia itu aman aja sih untuk thrifting.
Nggak ada sih sebenarnya, kalau gua ngambil positifnya ya untuk yang umum udah ada pasar masing-masing. Contoh dari pemerintah bilang support brand lokal segala macam. Belum tentu pemerintahan kita itu pakai sepatu atau baju-baju lokal sih. Kayak baju, tas, sepatu kayak jarang sih pemerintah Indonesia kita ini. Ya sebenarnya sih kalau thrifting ini kan emang udah lama ya, mungkin dari gua belum lahir mungkin udah ada thrifting mungkin. Cuman karena kita thrifting ini nge-booming yang pas COVID, akhirnya di-up juga sama pemerintah kan, dibikin aturan segala macam. Gua bilang ini terlalu ribet. Kalau menurut gua ya udah gitu, maksud gua karena pasarannya itu udah masing-masing, dari kayak brand lokal, terus thrifting sama kan udah ada pasaran masing-masing dan punya masa masing-masing. Ya kalau buat gue sih kalau thrifting gini kayak dibikin segala macam ya udah lama sih seharusnya dibikin peraturannya. Nggak mesti harus sekarang ini tuh. Kalau saran gue sih ya balik lagi sih bro, maksudnya ya emang pasaran kan dia udah punya masing-masing nih. Kita contoh deh, kita tuh kita bikin produk lokal, kita bikin baju itu produksinya udah berapa? Kita itu Indonesia kalah sama Cina. Asli, gue bukan orang Cina tapi ya, gue pernah kesana itu harganya gila-gila semua. Lu bikin produk, misalkan lu sebagai perusahaan di Aqua, nah gue bikin produk nih, produk di air mineral juga, lu jual di 5.000, gue jual 3.000. Umum pilih yang mana? Pasti 3.000 dong. Indonesia itu kalah sama Cina. Kalau itu menurut gua. Cuman kalau untuk masalah thrifting segala macam, ya untuk kedepannya sih, kalau kayak bikin peraturan, bikin legal juga nggak masalah sih. Nah terus yang selanjutnya, kenapa jual mereka? Kita kan tergantung HPP. Kita ngapain kita ngambil untung itu? Karena kita jatuhnya kan thrifting. Terkecuali kita ngambil bayar putus ke produknya. Salah satu contoh kayak Balenciaga dan segala macam, kita bayar putus, kita bayar cash, kita bayar kontan, itu pasti harganya pasti meroket. Cuman kalau thrifting kita ngapain ngambil untung gede? Paling gede kita ambil untung di 50.000. Kita dagang kayak gini mainnya sistem Cina, nggak perlu ngambil untung banyak. Yang penting barang keluar, duit muter terus. Iya, kalau kita lihat sebenarnya Kementerian Perdagangan sudah membuat aturannya. Bahkan sudah membuat larangan untuk impor baju bekas untuk dijual di Indonesia. Nah, itu perlu kita telusuri bagaimana keberlanjutan dari peraturan itu, apakah masih berlanjut atau tidak. Nah, kenapa impor baju bekas ini perlu dilarang? Karena satu, secara umum yang namanya baju bekas itu ada kemungkinan tidak higienis. Kenapa? Baju bekas bisa jadi tidak sempat dilakukan pembersihan, pencucian dan juga mungkin anti bakteri dan seterusnya. Sedangkan ketika itu digunakan oleh pemiliknya pada sebelumnya, kita juga tidak tahu bagaimana tingkat kesehatan pemiliknya dan apakah pakaian ini juga mengandung suatu zat-zat atau bakteri-bakterinya itu berbahaya bagi pemakainya. Yang kedua, secara persaingan bisnis juga pakaian bekas ini tidak kompetitif ya, justru melahirkan suatu persaingan yang tidak bagus. Kenapa? Karena di tengah-tengah ekonomi masyarakat kita yang dalam kondisi ya tidak semuanya memiliki kemampuan daya beli, maka
pakaian bekas ini bisa merusak pasarannya. Kenapa merusak pasaran? Karena sebenarnya produksi pakaian dalam negeri kita itu cukup besar ya. Nah kalau kemudian masuk pakaian-pakaian impor seperti itu, apalagi bekas, nah itu bisa berdampak. Kita sendiri juga menghadapi produk pakaian baru dari luar. Produk kita juga harus bersaing. Karena dari konsumennya pun kita sempat mengulik juga Prof terkait kenapa memilih thrifting. Dari masyarakat itu sendiri karena dari harga relatif murah, terus dari segi kualitas bahan, artinya itu menjadi daya tarik sih Prof. Tentang tren thrifting ini juga sekarang semakin digemari. Tapi tadi dari aspek hukumnya, ternyata sudah ada regulasi yang mengatur Prof. Ya, coba dicek lagi regulasi paling mutakhir seperti apa tentang pengaturan impor barang pakaian bekas. Dulu pernah rame-rame kemudian dilarang. Tadi sebenarnya aspek higienitas kesehatan itu tidak ada yang menjamin. Kalau saya ditanya masalah pengalaman, ya tentunya saya menikmati dan juga senang ya. Terus kalau sering, ya lumayan sering karena memang saya hobi, terus terang aja hobi. Pakaian thrifting ini tentunya lebih rekomen ya buat kantong saya, tentunya lebih murah dan juga kualitas juga bagus dan juga bermerek. Tentunya kalau bermerek itu dipakai juga enak, adem dan lain sebagainya. Kalau informasi itu sekarang itu sangat mudah ya, terutama saya penggiat media sosial, saya sering dapat dari media sosial, terutama ya seperti Facebook dan lain-lain. Dan tentunya sebelum itu juga saya sering mendatangi tempat yang memang bisa dapat dari kawan dan lain sebagainya. Banyak sih informasi soal itu. Kalau tanggapan pribadi dari saya itu ya jujur aja sangat disayangkan ya, menurut saya juga kurang pas. Karena jangan cuma lagi-lagi ya itu masalah itu, jadi jangan cuma hanya melarang, tapi juga harus bisa menghadirkan solusi. Jadi mengingat para penjual thrifting ini juga mereka juga mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi dan mereka itu sudah bertahun-tahun dengan bergelut di usaha itu. Jadi menurut saya ini pengalaman dari kesan saya pribadi ini. Jadi pemerintah itu jangan hanya bisa melarang, tapi juga harus bisa menghasilkan solusi untuk para pedagang ini, gitu. Jadi tidak merugikan sebelah pihak. Tentunya kalau digali secara dalam, ini itu pada intinya harus ada penghasilan. Entah ini para penjual ini, pedagang ini harus dialihkan ke sektor-sektor lain, misalkan ke bagian pakaian-pakaian yang tidak impor otomatis, kan seperti itu pemerintah. Jadi ya pemerintah ini harus ikut andil di situ. Nah inilah tugas-tugas pemerintah yang memang harus mensejahterakan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Jadi apapun menurut saya bisa jadi dari sektor perdagangan, wirausaha, apalagi sekarang ini market di Indonesia itu kan sangat besar ya. Apa aja sekarang sudah bisa dijual lewat